Tentunya punya semangat baru juga untuk belajar. Mantap. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Clara maju. Doa spontan karena sudah mau jadi calon mahasiswa. Ya, Ibu. Duduk saja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungannya di sepanjang malam kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di sini untuk memulai dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan senantiasa hadir bersama kami, agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Clara. Rumusan doanya sudah bagus. Kayaknya mau jadi calon suster ya? Iya, Ibu. Semoga. Ini tidak jelas. Semua hadir? Tidak, Ibu. Tidak. Begitu Ibu absen saja. Ya, Ibu. Adelia Emma Lawadasi. Ada, Ibu. Adelina Bete. Alfa dia kemana? Tidak tahu. Tidak ada informasi kah? Ya, Ibu. Agustina Astimolo. Hadir. Albertina Manea. Hadir, Ibu. Ana Berta Polo. Anita Yulian Ceuro. Hadir, Ibu. Boleh. Ya, Ibu. Boleh buat apa? Aprilia Vika Octavia Tai. Ada, Ibu. Marai. Benedicta Sengoel. Alfa. Alfa. Clara Yanti Salu. Hadir, Ibu. Delviana Sako. Kau pucat sakit kan? Tidak, Ibu. Mereka juga nonton bola. Florida Emer Polo. Florida Priyanti Magda Koes. Tidak ada. Ini siapa saja? Franciscus A. Amagora. Gabriel Gogalin. Ada Ibu. Pakaian lebih beda dari yang lain. Katarina JF. Hadir, Ibu. Ada. Dari yang tidak ada 1, 2, 3, 4. 4 orang yang tidak hadir ya? Yang tidak hadir ini kira-kira wali kelas tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, Ibu. Kamu punya kehadiran juga menentukan kamu punya kelulusan ya, Ibu punya mata pelajaran. Nanti setelah ini Ibu akan memberitahukan kepada wali kelas bahwa di kelas ini saat Ibu masuk sekian orang yang tidak hadir. Dan kalau tidak lulus itu bukan salah dari Ibu. Sudah? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Sekarang kita memulai dengan pelajaran kita. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu arti dari keadilan atau contoh dari keadilan? Saya. Ya, ada lihat Menurut saya arti keadilan itu arti bersama rata. sama rata ya. Berarti kalau saat dapat kue, ada dia dapat berapa potong, maka Katarina juga begitu. Ya, Begitu. Ya. Siapa lagi? Anita, silakan. adil itu menurut saya memberikan sesuatu kepada beberapa orang secara merata. Memberikan sesuatu kepada beberapa orang secara merata, sama seperti yang dikatakan oleh Lawadasi. Siapa lagi yang mau menjawab?
Menyiksa. Menyiksa. Menyiksa orang yang tidak mampu atau mengisi sudah miskin disiksa. Sudah miskin ditindas ya. Ya. Anita, Kalau menurut saya itu ketidakadilan itu seperti misalkan ada pemimpin, dia memimpin tapi pada saat dia memberikan bantuan itu ada bagi kepada keluarga saja, sedangkan orang lain yang tidak berikan. ya. Terima kasih. Itu merupakan salah satu contoh ketidakadilan. Ya. Karena adanya ketidakadilan, maka pelajaran kita pada hari ini adalah memperjuangkan keadilan. Namun sebelum kita memulai atau melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah belajar hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan menyebutkan fakta-fakta ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi setelah mempelajari tentang memperjuangkan keadilan, kalian semua mampu menyebutkan fakta-fakta ketidakadilan yang ada di lingkungan sekitar kalian tinggal. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis sebab akibat kasus-kasus ketidakadilan. Kamu mampu menganalisis kira-kira ketidakadilan itu terjadi karena apa. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan arti ketidakadilan. Kira-kira ketidakadilan itu dia punya maksud seperti apa, dia punya arti apa. Terus yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan makna kutipan Kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 13. Sudah? Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita memulai dengan pelajaran kita. Namun sebelum itu Ibu meminta kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Ya, Ibu. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagi 3. 3 dari 1. Iya. 4 ini. Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Sudah ya. Yang di depan 4 orang ya. Yang di belakang yang 3 orang. Ini. Ada cerita bergambar tentang tanah kami. Ya. Sabar. Semua sudah dapat cerita bergambar itu toh? Jika sudah, Ibu minta kepada kalian semua untuk mengamati dan membaca cerita bergambar tersebut. Terus ada pertanyaan di bagian sini. Ada 4 pertanyaan. Ibu minta kalian jawab dan nanti akan ada presentasi di depan kelas setiap kelompok. Ya, Ibu. Ibu beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Masih lebih 1. Yang kelompok 4 orang bisa menggunakan itu. Anita, apa koran? 6. Kerja ya, bukan cerita. Waktu 10 menit. Ya, Bu. Semua diminta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Jika ada teman yang tidak aktif dalam kelompok, maka tulis nama-nama yang tidak aktif. Mereka punya nilai akan beda dengan yang aktif diskusi. Amagoran masih pagi.
Sudah. Tulis dengan nama-nama kelompok kan? Ya, Bu. Ya, sudah. Stop. Ya, itu. Kelompok satu. Coba diskusi dengan teman. Pelan. Kalau selesai. Tulis nama-nama kelompok. Iya. Di kertas bagian awal tulis nama-nama kelompok baru jawab. Kenapa orang? Kalian sekolah tidak bawa buku? Tulis. Sudah. Sulit kan soal-soal itu?
Sapa diskusi dengan teman. Jangan lebih banyak diam. Apa orang sudah? Nomor berapa? Sebutkan kasus-kasus lain yang mirip dengan kisah itu. Mungkin pertanyaan nomor 2 dilihat dari keadaan di sekitar lingkungan. Sudah? Untuk kelompok yang lainnya? Ibu. Enggak, yang sudah enggak duduk tenang. Sudah. Kelompok 1. Sudah. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Clara. Dua kali sudah? Sudah. Semua sudah? Ada ibu. Enggak semua sudah? Semua bawa kitab? Bawa ibu, bawa ibu. Bawa ibu. Kelompoknya mana ya? Bawah? Bawa ibu. Kolom, ada kitab? Di bawah. Kelompoknya Anita ada? Ada. Kelompok mana yang tidak ada kitab? Kelas 3, setiap kali pelajaran agama bawa kitab suci. Kalau ada kelas 3, bilang kakak juga ada pelajaran agama. Buka kitab suci, kitab Amos, bab 5, ayat 7 sampai 13.
Sudah Bu. Sudah? Yang sudah lihat boleh baca. Bacaan itu bab 5 ayat 7 sampai 13. Semua anggota kelompok wajib baca karena ada satu pertanyaan lagi yang harus dijawab. Nanti tulis di kertas jawaban itu nomor 5. Baca. Setelah kamu membaca, kasih lawadasi dengan Katarina untuk baca. Maniak baca kitab suci. Kalau kitab suci satu saya. Kalau kitab suci 1, maka setelah 1 membaca, kasih ke teman yang 1. 5, 7 sampai 13. Semua sudah baca? Sudah ya belum sampai Ibu. Sementara sambil membaca, tulis pertanyaan ini ya. Pertanyaan nomor 5, Amor. Tulis. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Berdasarkan teks kitab suci yang telah dibacakan, jika perbuatan kita seperti cerita bergambar itu, maka balasan apa yang akan kita dapat? Berdasarkan teks kitab suci yang sudah dibacakan, jika perbuatan kita seperti itu, maka balasan apa yang nantinya kita dapat? Semua tulis pertanyaan. Kelompoknya Sako, Sementara Ibu. mau ulang pertanyaan? Ya Ibu. Berdasarkan teks kitab suci yang sudah dibacakan, jika perbuatan kita seperti itu, sudah, maka balasan apa yang nantinya kita dapat? Anita, sudah? Manea? Jika sudah, Ibu beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah itu, setiap kelompok maju presentasi.
pertanyaan nomor 5. Sudah Ibu. Kelompoknya Gogalin? Sudah? Anita? Hampir selesai. Hampir. Sudah. Kelompok 3 sudah. Semua kelompok sudah? Jika semua kelompok sudah menyelesaikan soal-soal itu, maka sekarang adalah waktunya presentasi. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Satu orang maju presentasi. Baca nama-nama kelompok, baru menjawab soal-soal itu. Terima kasih. Nama kelompok 1 Adelia Erma Makasih, Anita Yulian Guru, Franciscus Al-Quran, Katarina D. Jawaban. Yang lain tenang dan perhatikan temannya presentasi di depan. Pikiran dan perasaan kami setelah mengamati cerita berganda tanah kami itu adalah merasa kasihan dengan keluarga Bote yang telah menyerahkan tanahnya untuk kir, merasakan kelaparan sehingga harus mencari makanan di hutan. Nomor 2, kasus-kasus yang mirip dengan kisah itu adalah pencurian, korupsi, merampas hak milik orang lain. Yang ketiga, yang menindas adalah kontraktor, yang menjadi korban adalah Bote. Nomor 4, ketidakadilan sering terjadi karena kurangnya rasa peduli terhadap sesama yang menderita atau orang-orang yang miskin. Nomor 5, balasan yang akan kami dapat jika kami melakukan hal yang sama dengan cerita bergambar berdasarkan teks kitab suci yang telah dibacakan adalah akan mendapatkan kebinasaan dari Tuhan berupa bencana alam dan segala penyakit yang akan diderita. Ya, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kembali Angkoran. Kelompok 2. Nomor 1, bagaimana pikiran dan perasaanmu sesudah mengamati cerita bertambah? Pikiran kami dari pihak pemerintah tidak adil terhadap masyarakat, dikarenakan pemerintah tidak memberikan sertifikat tanah dan uang santunan sehingga masyarakat
rumahnya Mirna, dan yang tertindas itu Mirna sendiri. Dan yang keempat, mengapa ketidakadilan sering terjadi? Ketidakadilan sering terjadi karena adanya iri hati, benci, dan cemburu. Yang kelima, balasan apa yang akan kita dapatkan? Sesuai dengan teks kitab suci. Balasannya, walaupun kita kaya raya namun kita tidak akan bahagia. Karena apa yang kita dapatkan adalah anggap saja curian karena kita paksa ambil orang. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, bagaimana pikiran dan perasaanmu sesudah mengamati cerita bergambar tanah kami? Pikiran dan perasaan kami ketika melihat gambar Yesus, karena kita tidak boleh memberikan tanah kepada pemerintah yang nantinya tidak akan mengembalikan uang dari hasil tanah yang telah terjual tersebut, dan juga berdampak pada diri itu sendiri dan keluarga. Serta nomor 2, sebenarnya kasus-kasus lain yang mirip dengan kisah itu, di mana satu masyarakat terdapat kepala desa dan masyarakat, dan waktu. Siapa yang tulis ini? Saya. Oh itu. Baik, kalau dari baca saja karena dia yang tahu dia punya urut. Silakan. Silakan kalau baca. Langsung nomor 2 ya. Sebutkan kasus-kasus lain yang mirip dengan kisah itu. Misalnya dalam satu masyarakat terdapat kepala desa dan masyarakat, dan waktu ada bantuan dari pemerintah kepala desa tersebut 2 menit. tidak membagikan kepada masyarakat bantuan yang didapat, misalnya berupa uang maupun rumah. Ya. Yang ketiga, dalam kasus itu siapa kiranya yang menindas dan siapa yang ditindas? Orang yang menindas itu adalah pemerintah seperti aparat desa dan lain-lain. Dan orang yang ditindas itu adalah rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa dan kehidupannya juga sangat memprihatinkan. Yang keempat, mengapa ketidakadilan sering terjadi? Karena ketidakadilan sering berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Yang kelima, berdasarkan teks kitab suci yang sudah dibacakan, jika perbuatan kita seperti itu, maka balasan apa yang nantinya kita dapat? Apabila perbuatan kita sama-sama, maka kita akan mendapatkan balasan atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, yakni ketidakadilan. Kita harus selalu bersikap adil agar bisa disukai oleh banyak orang. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan hasil diskusi mereka. Dari diskusi kalian pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab berdasarkan cerita bergambar tersebut. Dalam sejarah bangsa kita, sejak zaman feodal dan penjajahan Belanda, penduduk Jepang, kemudian pada zaman demokrasi terpimpin dan rezim Orde Baru, rakyat kecil sering mengalami ketidakadilan. Mereka ditindas habis-habisan. Pada zaman reformasi pun, ketidakadilan itu masih tetap ada, tetap berlangsung. Ketidakadilan itu tampak nyata dalam bentuk-bentuk antara lain. Yang pertama, tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang lain, pencurian, perampokan, dan
korupsi. Yang kedua, tindakan pemerasan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, tindakan atau keengganan membayar utang, termasuk kredit macet yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan sebagainya. Jadi semua tindakan tersebut itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sadar atau tidak sadar sering tidak menghormati hak milik orang lain, termasuk hak milik masyarakat dan negara. Karena hal-hal tersebut, maka ketidakadilan sering terjadi dan sampai sekarang pun masyarakat masih mendapatkan ketidakadilan. Berdasarkan teks kitab suci yang telah dibacakan, keserakahan itu rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia. Sepanjang hidup manusia, manusia sering bertindak serakah. Orang lain punya milik diambil sebagai miliknya sendiri. Terus, kitab suci bercerita tentang orang-orang yang serakah, yang mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Dalam kitab suci, kitab Amos bab 5 ayat 15, dalam ayat 1 sampai ayat 6 diceritakan bagaimana Nabi Amos tampil di panggung sejarah Israel pada bangsa Israel mencapai puncak kemakmurannya sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Sebagai seorang nabi, ia diutus untuk mengingatkan bangsa Israel akan kelakuan mereka yang tidak berkenan di hati Allah dan mengingatkan mereka untuk bertobat. Mereka harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik, serta menegakkan keadilan. Situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos tampil adalah sebagai berikut. Kekayaan itu dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Mereka menguasai kekuasaan, namun dari kekuasaan itulah yang merusak hidup mereka sendiri, karena mereka bertindak tidak adil terhadap masyarakat. Yang kedua, orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Orang-orang yang kaya itu dia berkuasa dan dia memeras orang-orang kecil. Yang ketiga, upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan kedok untuk menutupi kejahatan. Upacara keagamaan yang meriah itu mereka buat hanya seolah-olah untuk menutupi kejahatan yang mereka buat. Nabi Amos sebagai penyambung lidah Allah, selain mengecam perilaku orang Israel yang tidak berkenan kepada Allah, juga menunjukkan jalan keluar yang harus ditempuh untuk menghindari hukuman Allah, yaitu pertobatan mendasar. Dan pada bagian akhir masa baktinya, Nabi Amos menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi sisa-sisa Israel. Jika sudah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana memperjuangkan keadilan. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang arti dan makna keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi hak miliknya. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Keadilan itu menunjuk pada suatu keadaan. Menunjuk pada suatu keadaan maksudnya menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil, yaitu diperlakukan dengan tidak memandang suku, agama, ras atau aliran tertentu. Yang kedua, keadilan sebagai tuntutan. Keadilan sebagai tuntutan maksudnya menuntut agar keadilan itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Yang ketiga, keadilan sebagai keutamaan. Keadilan sebagai keutamaan adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil. Baik, demikian penjelasan yang
tugas-tugas semua disimpan di meja guru. Silakan ambil buku tugas untuk tulis soal-soal yang harus dikerjakan. Nomor 1, amatilah kasus ketidakadilan yang paling menonjol di lingkunganmu. Amatilah kasus-kasus ketidakadilan yang paling menonjol di lingkunganmu. Sudah? Mau ulang soal? Kamu tidak tulis soal? Kasus-kasus ketidakadilan yang terjadi di lingkungan yang paling menonjol di lingkunganmu. Sudah? Sudah. Nomor 2, buatlah rencana yang dapat kalian lakukan. Buatlah rencana yang dapat kalian lakukan untuk menangani permasalahan ketidakadilan tersebut. Sudah, 2 nomor saja. Yang berapa kumpul ya? Sebagai nilai tugas. Jika semua sudah mencatat soal yang diberikan, maka kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Anita. Silakan.